Ya pemirsa, kita kembali lagi di program UB Talk Show dan pastinya juga masih dengan tema kita yaitu tentang PTS sehat yang berkualitas di masa pandemi COVID-19. Yang pastinya juga masih bersama saya Armian dan juga narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Dian Armanto, MPD MA MSc PhD yang merupakan koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, Prof, ini kita lanjut lagi nih Prof ya. Mungkin ini straight to the point untuk tema kita gini Prof. Nah, pastinya juga mungkin pemirsa juga sering juga mungkin mendengar kata-kata PTS yang tidak sehat itu seperti apa gitu Prof ya. Nah, jadi secara secara literally-nya itu kategori dari sebuah PTS itu dinyatakan tidak sehat itu seperti apa sih Prof gitu? Ya. Ini pertanyaan menarik saya kira. Tapi saya tidak akan definisikan PTS yang tidak sehat. Saya definisikan PTS sehat saja. Ya, benar. Jadi PTS sehat itu salah satu yang pertama dia punya yayasan yang sehat. Yayasan yang tidak konflik. Tentu sebagai yayasan dia harus punya izin dari Kemenkumham. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada izin juga dari Kemdikbud. Yang ketiga prodinya juga punya izin. Yang keempat dosennya cukup. Yang kelima sarana prasarana lengkap. Yang keenam tentu melaksanakan yang namanya KKNI, SNPT dan SPMI juga hadir di sana. Kategori-kategori inilah yang kalau dilengkapi dan benar maka dia jadi sehat. Nah, kemudian bagaimana yang berkualitas? Tentu ada 4 hal yang menentukan dari sebuah PTS itu berkualitas. Yang pertama tata kelola. Bagaimana dari mulai rektor sampai dengan ketua prodi mengelola PTS itu sedemikian sehingga proses akademik berjalan dengan lancar dan fasilitas dilengkapi. Itu yang pertama yang harus dilakukan, tata kelola. Yang kedua berkaitan dengan SDM dosen. Pertanyaan yang menarik adalah berapa banyak dosen yang kategorinya itu guru besar, doktor, lektor kepala, lektor dan sampai dengan asisten ahli. Saya kira ini hal kedua yang harus dikelola. Semakin banyak guru besarnya, semakin banyak doktornya, lektor kepalanya, maka semakin berkualitaslah PTS itu. Yang ketiga tentu bagaimana kegiatan kemahasiswaan. Aspek ini sangat penting dengan mempertimbangkan bahwa kalau mahasiswa selain dia kuliah, dia juga melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa untuk berkegiatan di kampusnya, di luar kampus juga, maka kegiatan mahasiswa semakin banyak. Artinya hal-hal bagus dari mahasiswa itu bisa dikembangkan, baik itu dari fisik, tentu olahraga misalnya, dari karakter, kepemimpinan dan seterusnya. Saya kira ini aspek penting. Selain itu juga penelitian adalah hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan pemerintah dalam hal ini Kemdikbud, Dikti. Saya kira sudah mempersiapkan fasilitasnya. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan bagaimana dosen dan mahasiswa bisa membuat penelitian, pengabdian masyarakat, menulis jurnal, kerjasama, pengembangan inovasi. Ini 4 hal inilah yang menjadi hal penting yang ketika diramu akan menjadikan sebuah perguruan tinggi itu berkualitas. Jadi aspek-aspek ini sangat penting untuk hadir. Saya kira itu definisinya. Di luar dari itu saya kira inilah yang tidak sehat itu saya kira. Iya, nah pastinya juga hal ini juga mungkin cukup menggambarkan dari Universitas Budaya Indonesia di mana juga yang alhamdulillah Prof ya itu pasti juga kolaborasi antara dosen, semua stakeholder itu berjalan dengan bagus. Nah, ini merupakan salah satu yang harus dipertahankan dari UI. Nah, ini Prof dan saya juga tadi banyak itu research gitu Prof ya, mungkin saya browsing gitu tentang banyak sekali Prof yang juga diundang itu di berbagai macam seminar, itu baik itu di nasional dan juga di mungkin di Sumatera Utara Prof ya. Nah itu juga yang banyak sekali membahas tentang bagaimana sih sebuah PTS yang sehat gitu Prof. Nah jadi mungkin kalau nggak secara confidential, mungkin secara general nih Prof ya. Nah dari data di Dikti atau juga mungkin dari studi kasus yang Prof pernah tangani. Nah kira-kira banyak nggak sih PTS yang mungkin dinyatakan tidak sehat gitu Prof kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu saya tidak punya datanya, tapi kalau saya kasih contoh saja di Sumatera Utara itu kita punya ada beberapa kategori lah katakan kriteria kalau ingin dipastikan. Pertama, biasanya yayasannya itu adalah yayasan yang tidak punya lahan. Jadi misalnya saya kasih contoh, universitas itu lahannya harus
1 hektar. Beliau tidak punya, yayasan itu tidak punya. Itu berarti PTS itu tidak sehat. Yang kedua berkaitan dengan dosennya. Satu prodi harus 5 orang. Maka kalau ini tak terpenuhi, maka dia tidak sehat. Yang ketiga berkaitan dengan ada tidaknya mahasiswa. Nah, ini sangat penting karena dengan datangnya mahasiswa, maka kita bisa pastikan terjadilah pengelolaan, ada kuliah dan seterusnya. Maka aspek penting yang ketiga itu adalah bahwa mahasiswanya hadir. Nah, kalau ini tidak tercapai, maka memang kategori dari PTS itu tidak sehat. Kenapa? Karena untuk pengelolaan saja kita butuh dana yang sangat besar. Untuk gaji dosen, untuk operasional, listrik, air, kemudian pegawai dan seterusnya. Jadi oleh sebab karena itu maka kriteria ini menjadi penting untuk bisa dipastikan. Dan mudah-mudahan PTS-PTS kita ini yang sekarang karena sudah dikenakan sebuah persyaratan itu, maka umumnya hal ini bisa teratasi. Jadi yang sekarang ada itu adalah PTS-PTS yang sehat. Yang tidak sehat itu saya kasih contoh, misalnya ketika saya masuk 2012 menjadi koordinator Kopertis, kita punya sekitar 264 PTS. Nah, yang tidak sehat itu sudah berkurang sekarang, tinggallah dia 220 PTS. Jadi ada pengurangan hampir 40. Memang bukan hanya PTS yang tidak sehat, tapi ada juga yang berkaitan dengan penggabungan. Tapi paling tidak penggabungan itu pertanda bahwa ide baik muncul, melakukan koordinasi yang baik antar yayasan maupun antar PTS untuk bisa bersatu, sehingga menghasilkan sebuah PTS yang lebih baik, lebih berkualitas, pengelolaannya bagus, sarana prasarana lengkap. Oleh sebab karena itu maka sebuah PTS kalau mau dikatakan sehat, maka ini harus terjadi penggabungan-penggabungan sedemikian sehingga semuanya yang menjadi syarat PTS sehat berkualitas itu bisa dilaksanakan dan bisa dihadirkan. Nah jadi satu langkah yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah tuh Prof, kalau misalnya mungkin ada nih pastinya juga beberapa PTS mungkin yang masuk ke dalam kategori itu Prof ya. Nah pasti juga mungkin dari para orang-orang stakeholder yang berkecimpung di dunia akademisi tahu yang namanya juga ini istilahnya pembinaan gitu Prof ya, dari mungkin dari LDIKTI atau dari pusat. Nah terus sebenarnya ini pastinya juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan dari LDIKTI dan juga dari PTS Kopertis di wilayah masing-masing untuk melakukan tindakan gitu Prof ya yang harus dilakukan. Nah sebenarnya pembinaan itu seperti apa sih Prof, itu apa actionnya ataupun programnya atau gitu? Jadi awalnya kita mulai dengan mengklasifikasi mana PTS-PTS yang sesuai dengan kriteria tadi. Katakanlah misalnya mana yayasan yang sarana prasarana tidak lengkap, mana yayasan-yayasan dengan PTS-nya itu yang lahannya juga tidak sesuai, mana PTS yang mahasiswanya sedikit, mana PTS yang SDM dosennya kurang. Ini kita gabung jadi satu, lalu kita adakan diskusi untuk teman-teman, lalu kita ambil sebuah kesimpulan apa tindakan yang harus diambil untuk menyehatkan PTS kita ini. Tentu ini perlu kesadaran dari yayasan, pengelola, kemudian tim akademik untuk membuat sebuah tindakan yang kiranya bisa membuat PTS itu jadi lebih sehat. Jadi inilah aspek awal yang harus kita lakukan. Yang kedua tentu kita bisa lihat kalau PTS-nya misalnya kurang SDM-nya, lahannya kurang, dengan penggabungan ini bisa kita atasi. Tapi kalau berkaitan dengan katakanlah sarana prasarana yang kurang lengkap, maka PTS ini bisa kita minta untuk membuat proposal yang kiranya bisa diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini Dikti-Kemdikbud, sehingga bisa mendapatkan hibah yang namanya hibah program pembinaan PTS. Sedemikian sehingga bisa kita pastikan sarana prasarana yang diharapkan itu bisa didapatkan. Oleh sebab karena itu maka hal ini perlu kita diskusikan dengan kawan-kawan yayasan, dengan tim pengelola akademik untuk bisa mendapatkan aspek itu. Oleh sebab karena itu saya yakin kalau ini semua bisa jalan, tindakan kita apapun bentuknya bisa mengatasi PTS-PTS kita yang kita indikasikan tidak sehat dan belum berkualitas.
Kalau berkaitan dengan akreditasi, kita juga punya program-program yang mungkin sangat membantu. Misalnya kita adakan coaching klinik untuk katakanlah diskusi berkaitan dengan penyusunan borang akreditasi. Ini sangat penting untuk bisa kepastian bahwa PTS kita bisa mendapatkan pedoman yang baik, kemudian panduan yang baik untuk bisa menyusun sekaligus memastikan bahwa instrumen yang diisi adalah instrumen yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BANPT. Saya kira dengan itu kita bisa pastikan bahwa PTS kita bisa terbantu dalam mengisinya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan akreditasi yang bagus. Kemudian untuk dosennya kita juga punya program-program yang sangat membantu, misalnya e-learning salah satu yang kita diskusikan untuk supaya semua dosen bisa paham satu berkaitan dengan e-learning, bisa membuat program untuk pembelajarannya, bisa membuat instrumen penilaian untuk pembelajarannya, sekaligus bagaimana menyampaikannya kepada mahasiswa dengan memilih materi-materi yang cocok sesuai untuk saat ini. Saya kira ini beberapa bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan dari LLDikti, dari Dikti, sedemikian sehingga bisa membantu lah untuk menyehatkan sekaligus meningkatkan kualitas dari PTS kita. Benar. Nah, pasti juga pemirsa ini merupakan bisa dibilang pengetahuan yang baru juga nih buat para pelaku akademisi atau juga mungkin buat para pemirsa di rumah. Nah, ternyata juga banyak sekali dukungan penuh melalui program-programnya. Jadi istilahnya yang pasti juga tetap menjadi responsibility dari pusat atau juga mungkin dari perwakilan di daerah atau di provinsi masing-masing. Pasti juga untuk lebih meningkatkan, dan tujuannya semuanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di perguruan tinggi. Nah, pemirsa, kita break sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini nanti kita juga akan kembali lagi. Pasti juga masih dengan bincang-bincang kita di UB Talk Show bersama saya Armian dan juga bersama Bapak Prof. Dian Armanto. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show UB On TV.